Halo Sobat Edukasi. Nah, hari ini perdana podcast dari Student Education Forum Pekanbaru. Namanya Podcast Self Talk to You, cerita kita. Nah, hari ini kita udah berempat berempat maksudnya. dong. Berempat dengan dua host dan dua narasumber kita yang cantik-cantik pada hari ini. Ayu dan Pida, apa kabar nih Ayu? Alhamdulillah baik banget. Baik banget ya. Baik banget tuh levelnya semana tuh? Ya, 1 sampai 10. tapi di tingkatan yang baiknya lagi. Wah. Luar biasa, Masya Allah. Kalau Pida, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Dia mau senyum tapi kayak malu-malu Bertahan gitu. Baik ya. 1 Alhamdulillah. sampai 10 berapa level baiknya tuh? 10 deh. 10. Dia baik Masih banget. tinggian Ayu ya, sangat Kalau baiknya. Ayu tuh bisa dibilang 10,1 deh. Satunya. Oke. Apa nih kesibukan Ayu sekarang? Lagi sibuk-sibuknya nyari kerja sih. Oh, sibuk-sibuknya nyari kerja. Oh, dengar-dengar Dengar-dengar Ayu apa ini tuh? Apa tuh? habis wisuda Habis wisuda, gitu. oke. Alhamdulillah ya habis selesai wisuda sih. Kalau kata anak sekarang kalau habis wisuda tuh apa sih bahasa kampungnya Adi? Fresh apa ya? Fresh fruit gitu kali ya. Enggak ya. Fresh graduate dong. Iya, fresh graduate. Gimana sih rasanya jadi fresh graduate? Alhamdulillah ya kayak nggak nyangka gitu akhirnya. Nggak nyangka. Kalau kata anak sekarang tuh hahi kumlot wisuda gitu ya. Wah iya. Tahu nggak sih Ngerti nggak sih yang kata- FYP di dia TikTok begitu. itu? Enggak lah kan perjuangannya 4 Oh, tahun. Oh iya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Eh, Terus kalau Pida sendiri gimana? ngapain aja nih? Apa sih Atau sok kegiatannya sibuk sekarang? aja gitu? Sok sibuk atau gimana? Sibuknya proposalan. Oh, proposalan. Proposalan. Semester berapa sih Pida Semester sekarang? 7. Oh, 7. Iya. Terus juga ikut organisasi CF sih sekarang. Oh, Itu aja ikut sih. Chef ya? Iya. Ikut save ya? Mm-mm. Ikut save dulu yang lagi di baju-bajunya sekarang ya? Bajunya ya, Oke. oke. Nah, kebetulan kita juga sama. Kita sama gitu. Nah, kebetulan karena ini adalah podcast perdananya, kita mau kenalin nih Chef ke teman-teman yang lainnya Aduh. gitu. Chef itu apa sih? Chef itu apa gitu. Terus teman-teman kapan sih masuk Chef? Terus teman-teman kenapa mau bertahan di Chef? Terus yang pertama aja deh kalau kayak gitu. Dari yang udah wisuda dulu dong? Iya. Apa? Dari yang udah wisuda dulu, senior gitu. Iya, dari senior nih kan banyak nih komunitas yang lain gitu, eksternal ya, genrenya tuh eksternal yang sesuai nih sama Chef juga. Kenapa sih Ayu tuh milihnya masuk Chef gitu? Kalau dibilang sih mungkin kalau pendapat aku pribadi nih, chef itu unik ya, karena di chef itu apa yang nggak aku dapetin di kampus itu aku dapet di chef nih. Mulai dari Example nih. Iya, contohnya example satu nih, deh gitu kan. gimana caranya untuk buat event yang bahkan skala besar sampai skala kecil pun diajarin nih di chef sendiri. Juga gimana cara kita untuk ngelobi, gimana cara kita untuk join atau collab nih sama pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi itu nggak Ayu dapetin lah di komunitas atau organisasi yang Ayu ikutin lainnya gitu. Oh. Kalau dari Pida nih, tadi diem aja sih. Iya, soalnya anaknya kayak kalem ya. Memang kalem sih Kalem anaknya ya, sebenarnya gitu. Nah, dari Pida sendiri gimana nih? Apanya nih? Iya, benar, apanya benar gitu. Kenapa gitu Nah, mau kenapa? masuk Chef gitu padahal masih banyak yang lain gitu. Pertama, CEF itu emang organisasi pertama yang tidak ikutin yang di luar kampus gitu. Oh, first time ya. Jadi Ikutin pertama Chef. organisasi yang lainnya itu yang udah dimasukin itu yang di dalam kampusnya gitu. Mm-hmm. Jadi pas udah tahu CEF itu organisasi di luar kampus, terus juga bergerak di bidang pendidikan nih. Kan Pida juga yang kemarin itu di Himakom organisasi sebelumnya itu juga di dinas akademisnya gitu. Jadi Oh, merasa gitu. kayak melanjutin di bidang yang sama gitu kan, di bidang pendidikan. Jadi kayaknya bagus juga sih, apalagi di luar kampus kan, bisa ketemu sama teman-teman di luar univ Pida gitu, di Unri gitu. Makanya pengen masuk STEP sih kemarin. Terus Ayu sama Pida nih Satu kampus satu kampus nggak? Enggak, beda. Oh iya, saya beda Beda. kampus ya, mohon maaf juga. Mohon. Ayu dari Unri kalau nggak salah, Pida Iya. dari Unri ya. Beda Unri. Beda tipis ya kayak? Beda tipis Unri ya. sama Unri gitu. Beda N sama M aja gitu. Ayu sama Pida berarti satu angkatan pas masuk Chef ya? Duluan ke Ayu sih.
Duluan Ayu tahun berapa masuk Chef? Beberapa bulan deh kayaknya Beberapa bulan. beberapa bulan itu aku pertengahan tahun 2019. Pertengahan Oh, pertengahan 2019. berarti Juli apa Juni gitu ya? Iya. Oke. Kalau Pida sendiri? Kalau Pida Desember 2019. Oh, berarti Desember benar-benar akhir ya, benar berarti ya. Aja. Terus boleh dong ngasih tahu sedikit gitu kan awal mulanya Chef itu berdiri. Duh, yang lebih senior silakan. Mungkin boleh dari Boleh, kalian boleh. berdua, atau siapa duluan yang mau Duluan aja, ngomong. Ayu. Sepengetahuan teman-teman aja gitu selama masuk Chef. Chef ini berdiri kenapa sih Iya. gitu, biar teman-teman yang lain juga tahu. Bener Gitu. banget. Duluan Kak Ayu. Aduh kok tadi kunjungnya Ya, tambahin aja. Atau sweet-sweetan deh. Duluan aja Kak Ayu. Iya, Satu, dua, boleh. tiga, oke, yuk. Yang tua ngalah ya. Oh iya, yang Oke. tua sadar diri, mohon maaf. Jadi awal mulanya Chef berdiri itu alhamdulillah aku belum ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Nah, jadi sepengetahuan aku yang udah join beberapa tahun di Chef ini dan mulai mengenal Chef itu apa. Jadi Chef ini awalnya itu bukan organisasi, tapi itu lebih ke pelatihan. Oke. Nah, jadi berdirinya Chef ini karena adanya kejahatan di dunia pendidikan sih. Karena itu Chef itu hadir untuk sebagai wadah untuk melatih entah itu mahasiswa ataupun pelajar dan masyarakat. Ngomong-ngomong kejahatan di pendidikan, itu kayak gimana sih? Kalau kita semua tahu kan untuk mengenyam pendidikan itu nggak gratis, ibarat kata itu mahal banget untuk sebuah ilmu Iya, itu mahal benar. banget. Benar. Jadi masih banyak di luar sana entah itu bimbel atau pelatihan yang mematokkan tarif yang sekian ratus bahkan sampai sekian juta. Tetapi benar. mereka pada akhirnya banyak nih disalahgunakan biayanya gitu. Oh gitu, ya. Terus kalau menurut Ayu sendiri nih, seharusnya pendidikan itu seperti apa gitu? Kalau menurut aku sendiri nih yang juga notabene baru selesai mengenyam pendidikan, seharusnya itu pendidikan itu ramah untuk semua kalangan, entah itu baik pelajar atau mahasiswa ataupun masyarakat yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Jadi seharusnya pendidikan itu bisa dijangkau oleh siapapun itu, entah itu kalangan atas kalian atau kalangan bawah gitu. Jadi pendidikan tuh bisa dibilang tuh harus merata ya. Harus banget. Jadi karena itulah mungkin Chef hadir untuk menjangkau kalangan-kalangan yang mungkin butuh ilmu lebih. Oh gitu. butuh kayak uluran tangan nih dari kita nih yang ibaratnya aktivis lah ya, aktivis mahasiswa yang emang jadi pemanjang tangan untuk pendidikan teman-teman kita di luar sana gitu ya. Bener banget. Kalau dari Pida sendiri, dari sudut pandang Pida, gimana tuh? Sedikit menspesifikkan dari yang dibilang Kak Ayu. Oke. Jadi Menspesifikkan iya. ya. Jadi awalnya itu kan Chef itu didirikan oleh kakak-kakak kita yang alhamdulillah masih ada di Chef. Founder kita ada Kak Rosi Volkolbi, terus ada Kak Fani Paramitasari dan juga Bang Putra yang masih ada di Chef. Nah, jadi mereka ini kan kemarin ya. Mereka kan Kemarin, dulunya mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Winsuskat. Jadi mereka kayak yang dibilang Kak Ayu tadi, mereka tuh melihat adanya banyak kejahatan di bidang pendidikan. Jadi maka dari itu mereka membuat sebuah perkumpulan istilahnya yang dimana mereka Kayak forum ya? Iya, forum gitu. Mereka kayak mengajarkan mahasiswa ataupun siswa tentang lebih ke ini sih, skill-skill komunikasi, karena kan mereka latar belakangnya mahasiswa komunikasi gitu. Jadi kayak skill editing, fotografi, videografi gitu. Oh, oke. Awal-awal kegiatan Chef dulu apa? Yang pertama kali Chef waktu sebelum jadi Student Education Forum, kayak forum edukasi Kegiatannya ya. itu apa Iya. dulu? Kegiatannya apa dulu? Seperti yang udah aku bilang tadi, pelatihan sih lebih pelatihan tepatnya, ya. bukan organisasi. Jadi kayak pelatihan yang khusus yang kayak dibilang Pida tadi, ada fotografi, ada editing asal segala Oh macamnya. gitu, kayak ada ruang belajar ya? Iya. Ruang belajarnya khusus. Itu kemarin cakupannya udah mahasiswa atau baru Siswa pelajar aja aja? gitu. Itu lebih ke Pelajar ya? mahasiswa sama pelajar sih. Mungkin kalau event yang pertama dilaksanakan itu yang mata komunikasi ya kalau nggak salah. Iya Kak Ayu. Iya, mata komunikasi itu first juga. Ya itu collab juga kan sama Himakom di apa namanya, Himakom yang ada di Riau Iya, gitu. oke. Jadi
Gimana lanjut? Jadi iya, jadi di mata komunikasi itu kita bahas tentang gimana sih dunia kerja di bidang ilmu komunikasi itu fenomenanya iya, gimana oke. gitu. Kalau nggak salah kemarin ada yang kayak Ayu bilang tadi, dari skala yang besar sampai skala yang kecil tuh eventnya udah diadakan di SAFE gitu. betul banget. Skala yang besar yang diadain di SAFE tuh kemarin kalau nggak salah CCF ya. Iya. Nah itu boleh ceritakan nggak CCF tuh kenapa sih bisa diadakan sampai nasional kayak gitu? Ya, Nah, mungkin cakupannya tuh gimana gitu. cerita dikit ya, itu juga event pertama aku tergabung di SAFE, dan itu pun waktu itu statusnya aku masih volunteer ya, bukan keanggotaan. Jadi first time aku kenal SAFE itu di situ sih. Juga si SAFE sendiri itu skalanya nasional, di mana itu dari berbagai sub lomba, ada dari lomba Soloso, LKTI, Oh, banyak ya? Iya, banyak banget. Banyak, Ada banyak. lomba film juga, terus ada lomba fotografi juga. Jadi di situ diundang dari berbagai sekolah dan termasuk umum juga sih, perlombaannya ada juga yang dari umum. Wah keren, berarti ya kayak baru pertama kali udah ngebuat atau ikut di event yang besar, cakupan skala nasional gitu kan. Nah ngomong-ngomong nih BTW, di SAFE sendiri sebagai apa sih? Iya. Ayu kalau nggak salah aku finance ya, Iya. bendara ya, Sebagai bendara. Kalau Pida? Kalau Bida apa nih? Sebagai koordinator akademik intelektual. Oh, koordinator. Aduh, Aduh, intelektual. kayaknya kalau ngomong-ngomong akademik intelektual tuh harus punya waduh ini yang Mikirnya harus kayaknya IPK-nya harus 4,5 deh. Aduh. Aduh, iya, oh kelebihan. Maaf. Dari covernya udah nampak nggak sih? Oh iya, kan bisa dibilang itu kayak kalem, kacamata. Aduh, itu pasti kayak spesifikkan diri Smart banget Pida nih kayaknya. kayak smart secara banget tidak gitu langsung ya. gitu ya. Nah dari Ayu nih selaku finance nih tentu punya tugas dan tanggung jawabnya pribadi. Nah menurut Ayu sendiri nih, tanggung jawab itu seperti apa sih? Loyalitas itu seperti apa gitu? Kalau tanggung jawab itu tuh menurut aku ya, aku pribadi. Ya emang menurut Ayu kok nggak menurut Pida. Karena ini kan ditujukan buat Ayu. Ayu. Siap. gitu. Jadi tanggung jawab sendiri itu menurut aku merupakan tugas yang betul-betul harus kita penuhi. Jadi aku sebagai bendahara ya tentu aku harus menyelesaikan tugas aku sebagai bendahara. Kan nggak mungkin kan aku sebagai bendahara tapi menyelesaikan tugasnya Pida. Jadi kan itu ranahnya udah salah ya, Udah lari ya gitu. Kira-kira duit udah banyak? Aduh, banyak sih. Oh Bang. banyak. Buatnya aja. Gitu ya. Oh, buatnya aja. Berarti cuma gabung ini. Oh, cuma megang pun ya. terus loyalitas yang harus dimiliki itu seperti apa gitu? Kalau di SAFE sendiri, loyalitas itu kalau sepemahaman aku selama tergabung di SAFE itu, kita harus bisa memprioritaskan, mengutamakan, tetapi tidak mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan pokok kita. Ya benar. Contohnya, di SAFE sendiri itu ada motonya kuliah is number one, keluarga is number one, dan kalau keadaan sakit jangan dipaksain gitu. Jadi kayak diutamain, tapi jangan lupa diri sendiri gitu loh. Gitu. Nah, dari sudut pandang akademik and Intelektual. intelektual. Aduh. Berat ya Ini pokoknya. kayaknya bahasanya bakal lebih berat dari finance Dari ya. finance, iya. Kira-kira tanggung jawab dan loyalitas itu menurut Pida sendiri itu seperti apa? Kalau tanggung jawab menurut Pida sendiri itu kan lebih ke amanah gitu kan. Iya, benar. Jadi kita dikasih amanah, dikasih tanggung jawab terhadap sesuatu gitu. Misalnya kamu sebagai finance, kamu sebagai apa, itu kamu kan punya tanggung jawabnya sendiri. Jadi bagaimana mengkeep atau bilang ke, istilahnya kita kayak bilang ke atasan kita loh, ini loh aku tuh udah sesuai gitu di sini gitu. Iya benar. Dan kalau misalnya tentang loyalitas, berarti loyalitas itu lebih ke kesetiaan ya. Iya. Jadi Iya, gimana benar, kita setia kesetiaan. ke organisasi kita gitu. Nah, untuk setia sendiri lebih ke ini sih, gimana cara kita memberikan sesuatu ke komunitas kita gitu, ke SAFE gitu. Nanti baru bisa balik lagi ke kitanya itu ya pastinya udah ada feedbacknya lagi gitu. Oh, berarti kayak kita memberikan sesuatu yang penting dulu, Iya. misalnya yang harus kita kasih ke komunitas, baru nanti kita bakal dapat hasilnya. Iya, pasti ada sih feedback dari komunitasnya gitu. Nah, kalau kayak gitu, emang gimana kalau misalnya kita langsung tanya nih sama Pendirinya, foundernya langsung ya Foundernya tadi langsung. Kak Fani ya, Kak Fani Iya. Paramitasari. Oke. Oke, bakal kita Boleh nih video kita call. bakalan gabung sama foundernya langsung ya. Ya, CEO Gitu, kita ya. CEO-nya.
Boleh diminum dulu aja? Oke, Biar boleh tak ada minum ambil dulu. Oh, udah ngambil duluan ya. Nggak perlu ditawarin ya. Kebetulan lagi di luar Pekanbaru ya Kak Faninya. Oh, lagi di luar Iya. Pekanbaru. Lagi di mana Kak Faninya? Lagi di Batam. Oh, lagi di Oke, Batam. mantap. Nih kita udah bareng sama foundernya langsung nih. Hai Kak Fani. Hai Kak Fani. Halo Kak. Hai Kak. Nah Kak, kira-kira nih kan kami lagi ngebahas nih tentang Student Education Forum Pekanbaru. Kakak selaku foundernya nih, kenapa sih awalnya kakak mau mendirikan SEF itu gitu? Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Oke, pertama kali mau diriin self ini bermula dari ketika lagi iseng waktu itu mencoba untuk mencari tahu nih tentang gimana sih pendidikan di Pekanbaru. Bermula dari salah satu kursus di Pekanbaru tuh. Jadi kakak mencoba untuk masuk ke sana. Jadi ketika kakak tahu sistem mereka bukan mengutamakan tentang pendidikan, melainkan keuntungan dari mereka sendiri. Di situ kakak merasa, wah ini sebuah hal yang harusnya jangan seperti itu gitu. Pendidikan itu sangat penting, tapi kenapa jadinya kok seperti ini gitu, malah disalahartikan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah itulah bermula dari kakak ingin menciptakan sebuah komunitas yang mampu membantu, menaungi dan juga menjadi salah satu tempat belajar gitu untuk siswa, mahasiswa dan juga masyarakat. Nah kira-kira pas kakak ngebangun SEF sendiri itu kakak lagi sebagai mahasiswa? Di saat membangun SEF ini kebetulan lagi kerja, udah selesai kuliahnya. Jadi disitulah bermula munculnya kok pendidikan di Pekanbaru khususnya ini kok seperti ini gitu. Oke, bentar, mungkin kita sambil biar teman-teman lihat juga gitu Iya. ya. Founder kita nih. Nah, Kak Fani, mau nanya dong, kemarin pas mendirikan Student Education Forum ini, siapa aja yang pendirinya? Oke, untuk pendirinya salah satunya saya sendiri, terus ada Rosiful Kolbi, itu sahabat saya sekaligus putra Sumanjaya yang sekarang sebagai manajemen kami. Ya, orang yang ya bisa dikatakan paling mendukung untuk SEF ini. Dulu awal-awal kegiatan SEF sendiri itu apa Kak? Kegiatan pertama ya gitu. Kemarin nggak tahu dengar. Diulang lagi ya Kak, kegiatan pertama yang dilakukan sama Kak Fani, Kak Rosi Kolbi, sama Bang Putra itu apa sih gitu? Oke, untuk kegiatan pertama SEF sendiri itu waktu itu kita membuat sebuah bimbingan belajar. Bimbingan Tapi belajar. bukan seperti bimbel ya. Kita bimbingan belajar itu untuk khusus khususnya untuk anak-anak setara SMA dan juga MA. Di situ kita ada bagian yang bahasa Inggris, terus ada kemarin desain grafis gitu. Terus juga ada pengembangan diri seperti itu. Oh berarti udah banyak juga ya Kak kegiatan yang udah dilakukan sebelum SEF sampai sekarang ini ya Kak? Iya, sudah banyak sekali. Awal-awal dulu kita memang fokus kepada membimbing siswa ya. Sampai kita ada salah satu alumni kita juga yang juga menjadi bagian dari SEF sendiri. Anggota SEF juga sendiri. Oke. Salah satu siswanya itu. Oh gitu, oke. Ada lagi nih yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Nah Kak Fani, selama Kak Fani jadi founder atau CEO dari SEF ini, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang kayak menarik banget atau unik banget selama SEF ini ada gitu? Selama SEF ini ada, dari segi apanya dulu? Dari apa aja deh,
entah dari anggotanya atau jenis kegiatan-kegiatannya gitu kan. Event-eventnya. Event-eventnya gitu loh Kak. Oke. Dari kegiatannya yang paling unik itu Wis icu. Agak icu gitu ya. Emang kekinian banget ya kalau gitu. dari kegiatannya lebih suka ketika kita bisa membantu sesama. Jujur aja kita ada chef berbagi berkah, itu sesuatu yang wow gitu. Menurut saya untuk menjadi sebuah event yang luar biasa gitu. Kita tidak hanya merangkul siswa, mahasiswa, tapi juga kita bisa merangkul masyarakat gitu. Tidak di dunia pendidikan saja, tapi kita bisa terjun di dunia sosial juga. Tapi kalau untuk anggotanya, saya selama saya di chef ini saya lebih gimana ya, memahami seseorang, memahami banyak karakter, terus gimana ya, menyatukan banyak karakter, itu suatu tantangan yang luar biasa. Oh iya benar. Oke deh Kak Fani, mungkin untuk sekarang kita itu dulu aja deh. Iya, itu dulu aja kali ya. Makasih Kak Fani udah gabung di podcast kita. Thank you Kak. Thank you, Nanti Kak. next time kita bakalan undang foundernya langsung kali ya. Secara live. Secara live ya langsung gitu. Nggak LDR lagi ya? Enggak Lagi LDR lagi. LDR. Oke. Oke. Thank you Kak Fani. LDR. Oke, makasih ya Kak. Dadah Kak. Dadah. Dadah. See you. Bye-bye. Makasih ya Kak. Iya. Oke. Oke, tadi kita udah langsung dengar nih dari Kak Fani selaku foundernya sendiri gitu. Nah, buat Ayu sama Pida nih, kira-kira untuk bisa ngebangun rasa nyaman di suatu komunitas atau organisasi itu seperti apa? Aku Karena kan melihatnya orang ini udah lama ya, udah bertahan banget ya. Dan dengar-dengar juga kan pengalaman pribadi juga kalau ikut organisasi ikut apapun itu pasti harus nyaman duluan gitu kan. Iya gitu. Soalnya kalau nggak nyaman kita pasti nggak akan enak. Gak bakal enak ngejalaninnya Belajarnya juga kan, nggak enak gitu kan. Udah kayak sofa ya Bu? Iya, udah kayak ibaratnya kita punya tempat tidur. Iya. Kan udah kita sekian capek di luar, sampai datang di kamar kita yang nyaman tuh rasanya capeknya hilang gitu kan. Ikhlas lah ngejalaninnya gitu. Nah, dari kalian sendiri gimana untuk bisa ngebangun rasa nyaman di chef sendiri itu? Kayaknya pindah dulu deh. Oke, dari yang, Oh, iya, dari yang boleh. muda dulu. Yang muda. Yang muda dulu. Gimana membangun rasa nyaman? Iya. Oke. Pertama, chef sendiri itu udah berusaha untuk memberikan rasa nyaman kepada anggotanya. Jadi kayak kita tuh punya budaya organisasi, gimana aku ambil salah satunya itu kita kalau misalnya ada anggota yang ulang tahun itu pasti dirayain gitu. Oh gitu. Oke. Iya, Sebagai bentuk kekeluargaan ya. iya, kalau misalnya ada yang sakit pasti dijengukin atau kayak misalnya ada yang wisuda gitu kan. Mau dia Indo. Kayaknya kena terus ya Bu? Gak apa-apa. Iya, kan fresh graduate ya. Itu pasti kita datang gitu, usahain. Jadi di setiap momen-momen walaupun sakit atau momen enak dan gak enaknya itu kita ada gitu. Menurut aku di situ udah beda ya dari organisasi lain gitu. Udah beda gitu sih. Kalau dari Kak Ayu? Nah, kalau dari Kak Ayu katanya. Kalau ngomongin masalah nyaman kayaknya fleksibel ya. Mungkin Fleksibel Nah, kayak gimana tuh? Ceritain Kayak gimana dong. fleksibel gitu tuh. gimana karena nyamannya tiap orang itu pasti beda-beda kan. Aku nyamannya kayak gini nih, sedangkan ini aku nyamannya kayak gini. Jadi kalau menurut aku lebih kepahamin diri masing-masing aja dulu. Misalnya aku pribadinya wataknya keras nih, gitu. Sementara di keanggotaannya mungkin kalem kayak si Pida ini. Jadi kan kita kan nggak bisa keras juga sama dia. Jadi kayak lebih mengkondisikan diri sama lebih menyesuaikan diri aja. Dan alhamdulillah di Chef sendiri itu orangnya easy going banget, humble juga dan ya. dan Kayak aku juga mungkin Aduh. ya. Kayak murah senyum gitu. Hatinya baik gitu. Baik hati sekali. Muji diri sendiri ya, Mbak. Juga bakal ada yang muji kita gitu. Mungkin kita masuk ke topiknya aja langsung. Berdasarkan tema kita itu masuk komunitas kok malah kerja gitu. itu gimana Nah ceritanya? itu gimana Gimana ceritanya, Kak? Sebenarnya kami yang mau nanya gimana Ya. ceritanya. Kok malah Anda yang bertanya kepada kami gitu. Kami tuh harus mendapatkan penjelasan dari narasumbernya. Iya langsung. benar. Masuk komunitas kok malah kerja itu maksudnya gimana itu? Di Chef sendiri itu ada kerja gitu.
Dibilang kerja enggak sih ya, tapi kayaknya sambilan kayaknya. Oh, sambilan. Sambilan ya. Jadi ada dapat ibarat kata orang money lah ya, bahasa kampung saya ya gitu. Dapat money lah gitu. Itu gimana? Ini kan cuma komunitas doang, tapi bisa sambil dapat kerja. pekerjaan. Itu gimana? ceritanya? Enggak gini. Sebenarnya di SEF itu walaupun notabennya organisasi atau komunitas ya, tapi sistem yang digunakan di SEF itu sendiri itu adalah sistem perkantoran. Iya, Oh. Oh gitu. Corporate ya. Lebih tepatnya, karena di setiap contohnya nih di setiap rapat itu bakal ada dikeluarin RL. Jadi nggak asal jam sini kita rapat ya secara mendadak, nggak asal-asal kayak gitu. Oh, pasti ada RL-nya dulu. Dan itu gitu. juga diberitakan atau diberitahukan jauh-jauh hari. Oh gitu. Terus Dan sistem kayak sanksi atau punishment-nya juga itu berlandaskan SOC perusahaan. Oh berarti bener-bener mirip kayak perusahaan ya? Jadi nggak Simulasi bisa dibilang gitu ya? asal-asal aja. Jadi kayak ibaratnya kalau nanti teman-teman nih, misalnya kayak kita juga udah diterjunkan ke dunia kerja itu udah siap Iya, ya kayaknya. iya, udah nggak punya lagi. udah punya basic Iya. ya gitu. Kalau dari Bida sendiri gimana? Ya seperti yang bilang Kak Agi tadi, kita tuh berlandaskan ada aturan yang jelas pokoknya. Jadi kayak misalnya kita rapat atau meeting itu kita udah ada jadwal tersendiri gitu. Kita dikasih RL atau request letter gitu. Jadi walaupun dikasih ke anggotanya, tapi kita tetap berusaha untuk menghargai anggota kita gitu. Ya, walaupun kita misalnya ada rapat mendadak itu pasti kayak biasanya by online sih sekarang. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ikut rapat gitu. Kadang kan orang ikut organisasi kayak cuman biar kenal sama anak di situ tuh, anak di Pansos situ. ya. Iya, pansos gitu ya. Pansos Bisa ya. pansos, mohon maaf. Karena kita ada profesionalitasnya juga gitu. Ada tanggung jawab dan bagaimana mempertahankan tanggung jawab itu gitu. Berarti memang kayak di SEF ini kayak memang udah diajarkan dunia kerja banget lah ya gitu ya. Mungkin lebih ke sistemnya aja sih. Oh, sistemnya gitu, kayak ada SOC, ada SPSP gitu ya. Iya. Ya nggak shock nggak sih nanti kalau kita kerja Iya, gitu? nggak. Karena kita udah Terus pernah ngalamin juga. katanya di SEF itu time is money ya, waktu Time is adalah money. duit ya. Jadi emang telat semenit aja kayak udah nggak, kayak udah deh mending nggak usah aja gitu kali ya. Memang harus benar-benar bisa memanajemen waktu kali ya. Karena dari atas sampai bawah aja itu terstruktur ya, itu bakal jangan kan itu untuk koordinasi nih, nggak bisa sembarang koordinasi. Oh gitu. Misalnya kayak aku sama Pida temenan nih kan, tiba-tiba di event ini si Pida jadi ketua gitu, jadi aku nggak bisa langsung Pida ini nggak bisa kayak gitu, walaupun notabene Pida teman aku, jadi kayak profesional dong gitu. Ada apanya ya? Harus bisa Tahap-tahapnya menempatkan ya. diri kalau di sini kamu sebagai ini udah kamu jalanin tugas kamu sebagai itu. Oh gitu. Ada alur koordinasinya. Ada gitu, diajarin jelas. juga Iya. gimana alur koordinasi yang Gimana cara baik gitu. berkoordinasi. Berarti aku bisa narik kesimpulan ini kayak ibaratnya salah satu poin yang nggak didapetin di tempat lain gitu ya. Dan juga hebatnya SEF itu, di SEF sendiri juga diajarin nih bagaimana caranya kita misalnya ada event nih, jadi kita bakal ngundang pemerintahan. Jadi kan Iya, gitu. untuk yang notabene kampus nggak mungkin nggak diajarin kan. Iya. Ah, Jadi iya kayak- benar. Tapi di SEF sendiri aku dapet gitu gimana caranya masukin surat ke pemerintahan, gimana caranya kita untuk melobi media partner ataupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi udah banyak atau sering lah ya kayak jumpa sama pemerintah atau perusahaan-perusahaan gitu. Ya karena setiap event SEF alhamdulillah itu ngundang pemerintah terus. Walaupun sebenarnya SEF ini independen gitu ya, nggak ada terikat sama instansi Iya. manapun gitu. Ya, Keren nggak keren sih? dia. Gila. Coba kita kasih hapus dikit dulu. Wes, Oh, luar gitu. biasa. Nah ini kan udah beberapa tahun belakangan ini kita pandemi pandemi, nih. udah hampir 2 tahun nggak Udah sih? hampir 2 tahun pandemi. Kira-kira ada nggak sih perubahan yang terjadi di SEF yang secara signifikan gitu, atau produktivitasnya itu berkurang, atau tetap ya biasa aja gitu, tetap sama aja, malah lebih kreatif lagi gitu? Atau ada kayak yang beberapa organisasi karena pandemi malah vakum gitu. Ah iya benar. Nggak Itu gimana? jalan gitu kan. Ini kayak gimana? Kalau dari SEF? Mm-mm.
Tentunya karena COVID ini semuanya pasti ada dampaknya ya. Iya. Jangankan untuk sektor kecil, sektor besar pun pasti kena dampak ya. Jadi karena keadaan yang kayak gini kita juga nggak bisa memaksakan. Karena itu juga berkaitan dengan kesehatan kita sendiri, Oke. jaga kesehatan orang banyak ya. Jadi kami menyesuaikan yang tadinya eventnya sudah kami rancang dalam bentuk besar dan dalam bentuk offline. Jadi kami harus gimana caranya nih event tetap feel-nya tetap dapat, sensasinya juga tetap dapat, tapi dirancang dalam bentuk online. Oh, online. Berarti online ini semua kegiatannya online atau ada yang offline juga nih karena pandemi gitu? Mungkin lebih ke hybrid ya. Oh, Semacam- combine ya jadi Offline ya, komunikasi berarti kan. setengahnya offline, setengahnya online gitu. Tergantung eventnya juga sih. Tergantung eventnya juga. Nah, untuk yang tahun-tahun sekarang nih, ya ini kan betul. kita mau masuk tahun baru Tahun gitu baru. kan. Tentu ada resolusi baru Resolusi gitu. baru. Nah, dari Sep sendiri apa nih rencana tahun barunya? Aduh, kalau dibilang sekarang nggak secret dong ya jadinya. Oh iya, Boleh, boleh dong. gitu. Kasih spoiler dikit gitu, spoiler spoiler aja, dikit. spoiler aja kayak gambaran. Kalau ibaratnya anak mahasiswa tuh namanya hipotesis. Ya, hipotesis. Gambaran sementara Ya, gitu. benar banget. kan. Berasa Gitu ya, penelitian bahasa saya. iya, bahasa penelitian saya ini udah pada penelitian kan. Iya. Gitu. Gimana tuh? Gimana? Mungkin Pida Ah, sebagai Bida. akademik Spoiler Pid. intelektual Boleh. ya. Ah, iya. Aduh, ya. Pas kayaknya kan. Pas banget kayaknya ya. Soalnya biasanya ide-ide baru itu lahirnya di akademik. Oh, mantap. Iya, Oh, kalau resolusi tahun barunya kita insya Allah nanti bakalan ada sebelum akhir tahun nanti insya Allah bakalan ada event online sih gitu, kerjasama juga sama media. Terus juga di awal tahun juga bakalan ada refreshing Surprise ya? anggota Wah, lah. kayaknya asik tuh refreshing. Langsung aja ya. Boleh nggak saya ikutan? Gitu ya. Saya kan mau ikut. Tapi kan katanya sih baru perekrutan anggota ya. Iya, Itu nanti bakalan ada kejutan-kejutan yang luar biasa nggak untuk anggota-anggota dong, yang barunya? soalnya kan kita jadi nambah anggota kan. Iya. Jadi Jadi berapa sekarang anggota Chef? 20 Dulu berapa sih? 22 26 ya? 26 sama founder juga 26. Oh Oke. gitu. Jadi itu kemarin pertama kalinya tuh kita open recruitment. Oh, open Iya. recruitment Biasanya sebelumnya? Sebelumnya open rekomendasi. Oh, open rekomendasi. Kenapa akhirnya memutuskan untuk open recruitment? Yang pertama biar kita dapat orang-orang yang emang bener-bener mau masuk chef. Oke. Lalu kayak kalau misalnya open recommendation itu kan biasanya orang yang dikenal sama anggota chef kan. Iya. Nah tapi kalau misalnya dari open recruitment itu orang-orang yang emang sering lihat media sosial chef gitu kan, emang mau masuk chef itu mereka bisa berkesempatan untuk masuk chef gitu. Mungkin ibaratnya yang sering stalking gitu. Iya gitu kan, cuman ikut-ikut kegiatan sekarang masuk ke internalnya chef gitu. Oke. Nah, Bedanya apa? rekom sama Rekom sama Recruitment. Recruitment. Silakan Kak Ayu. melemparkan kepada dia kayak senior. silahkan aja dari tadi ya. Jadi kalau ngerekom itu mungkin kita lebih ke keanggotaan sendiri sih, lebih menilai secara pribadi siapa yang bakal direkomkan gitu. Jadi kayak gitu. oh aku rasa nih contohnya nih ya, aku rasa nih Pida nih bisa nih masuk chef soalnya dia pinter, dia kreatif orangnya, dia dia banyak-banyaknya lah gitu unggulannya. Oh, iya, Jadi nanti oke, aku oke. bakal ngerekomin ke ketua untuk supaya Pida bisa tergabung di chef. Sementara kalau untuk rekrutmen itu kita nggak kenal siapa-siapa gitu. Oke. Jadi nanti inisiatif dari pelamarnya itu yang bakal masuk ke chef itu gimana? Tapi walaupun recommendation ataupun recruitment itu tetap ada tahap wawancaranya juga kan. ya Oh kan? gitu. Ada- tetap ada Standarisasi yang Iya, harus harusnya. dipenuhi gitu. Cuman bedanya itu kita direkomendasikan sama melamar sendiri gitu. iya. Iya. Oh berarti nggak semua yang ngedaftar itu bisa masuk gitu. Nggak bisa dong. Tentu ada wawancara Kriteria tersendiri. kriterianya ya. Karena kan kita di chef juga lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Oh, Oke, iya. ini kan kemarin udah open recruitment nih. Kira-kira bakal ada peluang lagi gak untuk open recruitment gitu? Kayaknya udah enggak ada. Kenapa tuh kalau ada enggak? Kayak dibilang
dibilang Vida tadi, lebih baik kualitas daripada Iya. kuantitas. Oh gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak banyak anggota. orang. Yang penting kualitasnya oke. Kualitasnya Nah, jalan Iya, dan tetap gitu. maju Yang ke penting depan. orang-orang di dalamnya itu bisa berkembang gitu. Intinya niat belajarnya ada gitu udah. Iya. Oke. Oh, niat belajarnya Niat ada. belajar. Nih kita singgung dikit lagi nih mengenai kejutan-kejutan yang akan Chef berikan gitu. Itu kira-kira seperti apa nih kejutannya Spoiler dong, gitu? spoiler. Spoiler dong, spoiler Karena- dong. karena kayak- Gitu. Kayaknya spoiler. udah nggak spoiler lagi ya, Bunda kebanyakan. Nggak apa dong. Sekarang Gimana mulai gitu, dari Dah? Ayu deh. Ya itu tadi yang kayak dibilang Vida tadi, kami masih kayak merencanakan kegiatan-kegiatan yang bisa disesuaikan untuk keadaan sekarang, dan untuk kegiatan besarnya sih masih itu ya, Famgate ya, untuk Iya. kepanitiaan baru. Ibarat katanya nih ada anggota baru, keluarga Iya. baru ya, akikah deh kayaknya. Iya, enggak, Berapa kambing ngomong-ngomong? potong kambing berapa nih? Banyak nih kayaknya. Banyak Salah nih. Kira-kira biasanya Chef itu kalau misalnya refreshing atau famgate itu kemana? Ke provinsi sebelah. Provinsi sebelah. Mampir gitu ya. Biasanya dulu. iya. Biasanya Chef itu kan sering tuh famgate udah berapa kali Iya, gitu. sering. Terus dikasih refreshing gitu buat keanggotaan itu biasanya kemana? Sebelum-sebelumnya deh. Kalau ini kan Sebelum-sebelumnya masih aja. secret katanya kan. Nah ini kan secret nih. Sebelum-sebelumnya udah kemana? Kalau Bida sih kemarin ikutnya baru sekali. Sekali. Yang di ini mau ke arah Kampar. Arah Masih di Kampar. Pekanbaru sih. Oh, masih Pekanbaru. Belum provinsi sebelah. Belum provinsi sebelah. Iya kan sama kan? Dulu sama kayak dari Kalau Jaya itu. kalau Ayu sendiri, Alhamdulillah ya Bun, udah ke provinsi sebelah. aduh panas. Panas nih yang nggak ikut. Kalau Ayu udah kemana aja nih selama masuk di Chef? Ayu kan termasuk senior nih gitu kan. Udah kemana aja selama bergabung di Chef? Itu kemarin ke Sumbar sih, ke Padang, itu ke pulau. Tapi uniknya Chef lagi nih, aduh cerita lagi Iya, kan. Nggak apa-apa, boleh, kita nggak lagi. apa-apa. Kita Masih aja. masih banyak waktu. Masih Oh, banyak waktu. Di Chef itu sambilan sih rata-rata, sambilan. sambil holiday, sambil belajar. Oh gitu. Oh, Berarti gitu. kayak sambil liburan sambil study tour gitu. Kemana Bener tuh? banget. Itu kemarin ada ke Padang TV. Oh, Ada Padang RTV Asik sih, loh. RTV. RTV Padang. RTV Padang. Karena gimana ya? RTV apa TVRI? Oh, TVRI. Oh, TVRI. Iya, Ada tiga, aduh. Aku jadi inget ya karena aku sedikit kepo ini ininya IG-nya Chef gitu. Ke Yang- TVRI Padang ya? Iya, Yang nggak ikut diem aja ya. Iya, iya, dengerin Yang nggak aja. ikut diam aja. Oke. Ke TVRI Padang ini gimana? Boleh cerita sedikit nggak? Untuk ke TVRI Padang ini kan karena kayak yang dibilang tadi ya, sekalian liburan itu sekalian belajar, jadi kita bisa dapat funnya, tapi kita juga bisa dapat ilmunya. Jadi di sana kita mempelajari bagaimana TVRI itu dalam proses liputan atau segala macamnya gitu, sekalian belajar sih. Terus? Berarti intinya nggak cuma sekedar enak-enak aja ya, Iya, tapi enak-enak aja, enak-enak aja ya, ya. tetap ada sisi pendidikannya gitu. Belajar kan enak juga Bun. Iya, berarti enak ya. Udahlah dikasih liburan, Jalan-jalan. terus dikasih edukasi lagi yang Aduh. lebih luas. Apalagi gitu. katanya ke TVRI sesuai sama ilmu komunikasi Iya, nggak sih? Iya. Iya, iya. Emang rata-rata anak Chef itu isinya anak ilmu komunikasi ya? Rata-rata sih iya, cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk jurusan lain ada ada di Chef sendiri. Contohnya itu ada dari geografi juga iya, geografi. ada, Oh, geografi. sama Ekonomi. Ekonomi, Ekonomi. keperawatan ya? Iya, itu perawatan. juga ada ya. Iya. Itu Chef sendiri tuh sementara ini udah bergabung dengan beberapa universitas. itu ada dari Undri, Oke, ada Undri dari Abdurrab, ada Abdurrab dari 2, Muhammadiyah, Muhammadiyah Tiga. 3, ini dari UIN. UIN Oke, 4. Ada niatan buat nambah lagi. Ada nambah lagi nggak? Melebarkan sayap gitu kan. Kalau bisa sih seluruh universitas ya. Wes, Wah, luar keren biasa sih. kita doain ya, Amin. semoga. Amin. Ini ngomong-ngomong, Chef bakalan ini kan Student Education Education Forum Forum. Pekanbaru. Bakal ada kemungkinan nggak Student Education Forum Sumbar gitu atau Student Education Forum Batam gitu? Bakal ada kemungkinan nggak Ada kayak nggak? gitu? Ayo. Ya intinya kalau bisa kenapa enggak gitu. Iya. Berarti udah ada niat ya, udah ada planning Oh, ya. training mah udah jauh-jauh hari ya, cuman karena keadaannya lagi, situasinya lagi kayak gini, jadi ya udah deh kayak misalnya kayak direncanain aja dulu gitu. Dan mungkin nanti implementasinya mungkin
lagi disusun. Oke, berarti bakal kita tunggu ya sampai Student Education Forum yang lainnya ada muncul. Amin. Kalau biar teman-teman lain yang tahu nih untuk apa sosial medianya Chef sendiri itu ada apa aja? Boleh, yuk. Kita ada di Facebook namanya Student Education Forum. Terus Juga ada di IG, Instagram. _ID. _ID. Terus alhamdulillah baru launching. Iya. Masya Allah. Ini yang ditunggu-tunggu. Baru launching akun YouTube. Akun Oke. YouTube. Ya, Student Education Forum namanya. Student Education Forum, Iya. atau bisa disingkat dengan _ID ya, Iya. nama YouTube-nya ya. Iya. Untuk misalnya nih teman-teman yang lain nih mau join dengan Chef gitu, nah, mau room chatnya itu kemana? Mungkin bisa DM. Ada email? IG, email ada juga. Apa namanya email Chefnya? Rumah juga boleh. Apa? Kalau aku nggak Ruang salah. edukasi ya? Oh iya, Ruang edukasi @gmail.com gitu. Oh, berarti teman-teman bisa Nge-DM. kirim aja chatnya ke ruangedukasi@gmail.com atau boleh ke DM Dari IG-nya Instagram. Iya, dari di Instagramnya. Kayaknya lebih simpel ke Instagram sih. Iya. Lebih simpel ke Instagram gitu ya. Nah, Oke. Oke, tadi kan berhubung ngomong-ngomong resolusi untuk akhir tahun atau tahun baru. Dari Ayu sama Pida sendiri resolusinya untuk tahun ke depan ini apa sih? Pengen apa? Aduh, kalau ditanya pengennya pasti banyak banget ya Bun, pengen kaya gitu. Aku juga kaya. Ya Allah, apa sih Kak? Hujan. Bisa menurunkan duit. Aku ingin kaya kalau bekerja gitu ya. Kayak gitu kan? Lagi tren sekarang ya, Bun, Lagi ya. buat sekarang Tren, gitu ya. tren. Kira-kira bisa nggak ya kita kayak gitu? Enggak bisa. Bareng-bareng Nggak ya, bisa. bareng-bareng yuk. Bareng aja yuk. Usaha. Oh, usaha. Oke, usaha. Karena katanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Aduh, Oh, masya bener Allah. banget sih. Gitu. Kalau cuma berdoa, kalau cuma berharap aja tanpa Tanpa ada adanya usaha. doa dan ikhtiar kayaknya Enggak. Mustahil Namanya ya. juga gitu. bakalan bohong aja ya. Iya. Tapi banyak loh yang bilang katanya jadi anak organisasi itu kuliahnya nggak bakalan tepat waktu. Nah itu kalian mau ngebantah nggak? Ini ada buktinya. Ada buktinya. Ada wisuda Biar tepat gua waktu. rasa jadi bukti hidup ya. Iya. Bukti hidup, bukti nyata. Buktinya. Buktinya. Bener nggak itu kalimat-kalimat yang sering dilontarkan sama banyak orang itu? Sebenarnya benar atau enggak ya tergantung pribadi masing-masing Iya, ya. Intinya sih selagi ada niat ya pasti ada jalan. Betul kata kayak Pida tadi, kita sendiri harus sebagai pelajar atau mahasiswa itu harus time manajemennya harus bagus gitu ya. Jadi gimana kita mengatur, oh aku harus kayak gini nih, aku harus kayak gini. Jadi jangan sampai keteteran gitu. Jadi jangan sampai apa yang harusnya kita utamain malah diduain kayak gitu. Berarti untuk di SEP sendiri itu sangat tidak mengganggu perkuliahan teman-teman? Enggak dong, soalnya di SEF sendiri ada azasnya ya, kuliah Islam Iya. bawah kan. gitu. Sejalan Jadi, berarti ya. apapun yang berhubungan dengan kuliah itu Tetap dinomorkan diutamain gitu ya. Tetapi kita juga harus memprioritaskan apa yang menjadi tugas kita di SEF. Intinya tugas sama tanggung jawabnya itu sejalan pokoknya gitu ya. Tugasnya oke, tanggung jawabnya oke, loyalitasnya oke, kuliahnya lebih oke gitu. Dan hasilnya Kumlot juga lagi dapat ya. oke. Hasilnya juga dapat oke gitu. Nah untuk di SEF sendiri katanya nih aku dengar-dengar nih Apa tuh? ada ini ya, ada bimbingan untuk teman-teman yang memang udah semester akhir gitu. Iya. Bener. Jadi nanti kalau misalnya kan banyak nih mahasiswa yang bingung nih kok mau cari judul, mau cari di mana lagi nih judul Iya, gitu kan. Jadi kita itu juga ada bimbingan gimana sih lebih ke membuka pikiran sih gimana mencari judul dan juga untuk tugas akhir kita gitu. Berarti untuk keanggotaan SEF sendiri itu difasilitasi? Iya Difasilitasi. Difasilitasi, wah luar biasa ya. Sih. Itu nanti siapa yang bakalan jadi pembimbing di SEF-nya sendiri? Langsung dari ketua kita dan CEO kita sih. Wah, Yang langsung alhamdulillah udah ya. S2. Oh, udah S2, alhamdulillah, Dan masya mungkin nanti Allah. anggotanya bakal nyusul ya S2. Amin. Amin, Allah. Amin. Nanti kalau misalnya kita udah S2 nih ya, insya Allah kalau Allah kasih rezeki, kayaknya kita bakalan bisa ngebimbing juga kali ya. Amin. Oke, mungkin itu aja sedikit pembahasan kita. Aku mau ngucapin makasih banget buat Ayu sama Pida gitu ya. Udah habis ya. Iya, sedih gak sih Adi? Aduh tisunya gak ada lagi kepala aku. Air mata gitu ya. Gitu. Sedih gitu kan. Sedih banget, kayak Kenapa harus waktunya secepat udah- ini? Oh mak, Aduh.
kayak kalau aku mau ngobrol lagi tuh bisa sampai berjam-jam banget gitu ya. Nggak bisa habis ya. Gimana, asik nggak sih ngomong sama kami gitu? Udah bosen deh. Udah bosan. Udah bosan juga ya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Makasih buat kedatangan Ya, teman-teman udah di join sini, juga. udah join Sama-sama. juga. Semoga nanti apa yang teman-teman sampaikan di sini nanti bisa ngerubah pikiran teman-teman yang lainnya untuk supaya organisasi itu penting gitu. Itu tuh sangat penting buat basic kita terjun ke dunia kerja gitu. Dan organisasi juga nggak mengganggu kuliah kita. Bener. Karena ada bukti nyata, lulus tepat waktu dan cum laude lagi ya. Iya. Masya Allah, mungkin nanti sebelahnya bakalan nyusul dan Nah, ini- sebelahnya juga bakalan Amin, amin, amin. gitu. Mungkin sekian dari kami. Aku mau ngingatin juga buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Sef_ID. Dan jangan lupa juga untuk men-share linknya karena biar makin banyak teman-teman yang tahu dan makin banyak juga ilmunya yang didapat tentunya. Tentunya di sini di podcast ini kami bakalan ngebahas banyak Banyak banget banget. informasi buat teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa like and comment juga gitu. Sekian dari kami. Dan bye-bye. Bye-bye.